魔神，尔敢万不将进！小心，鸿蒙至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Tiga hari kemudian, dengan bantuan Dewa Naga Emas, perahu roh itu terbang 6 juta mil ke dalam kehampaan. Orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, Tan Yun akan mendukakan motivasinya, mengambil keputusan, bekerja keras untuk meningkatkan wilayahnya, dan membalas dendam pada bawahannya yang mati karena dirinya sendiri. Xiao Jin, iblis kecil itu tidak ada lagi. Sekarang ada kera ajaib dan singa dewa yang menemaniku, ini mungkin penghiburan terbesar bagiku. Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan mulai memilah-milah pikirannya yang berantakan, merencanakan perjalanan berikutnya. Istana surgawi Dewa Surgawi terlalu besar, dan Tan Yun memutuskan untuk sementara meninggalkan istana surgawi di tempatnya. Ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan mengambil istana surgawi dan mengubur naga ajaib dan tulang-tulang Shenlong di istana surgawi. Tiangong diatur sendiri di masa lalu, dan formasi Dewa Surgawi terlarang Qianlong. Tan Yun tidak khawatir seseorang akan masuk ke Tiangong dan mengganggu bawahan yang mati. Adapun ilusi cincin bintang dan bulan yang dibongkar sendiri, itu akan dibuka kembali setelah 10 hari. Kecuali untuk eselon atas sekte, tidak ada yang dapat menemukan istana surgawi. Memikirkan hal ini, Tan Yun memikirkan warisan naga emas, dewa, singa, dan kera iblis. Mereka dapat bangun hanya selama 5 tahun dan sebanyak 10 tahun. Saya tidak dapat menahan diri untuk sementara, tetapi saya pasti akan bangun, jadilah juara kuatku sendiri di masa depan. Tan Yun menunjukkan bahwa 1 tahun 7 bulan telah berlalu sejak awal percobaan, dan dalam 4 bulan lagi, menara waktu dan ruang biji mustard di kota reruntuhan akan dibuka. 1 hari berkultivasi di menara sama dengan 50 hari di luar, dan 1 bulan berkultivasi sama dengan 4 tahun 2 bulan berkultivasi di luar. Tan Yun berpikir bahwa setelah membunuh Ling Hu Changkong dan Murongkun di masa depan, dia pasti akan menyinggung kepala tetua dari garis jiwa suci batin dan tetua kedua dari garis jiwa binatang. Oleh karena itu, dia yang ingin meningkatkan ranahnya sesegera mungkin secara alami tidak akan melewatkan kesempatan waktu dan ruang untuk berlatih di menara. Pada saat yang sama, di dalam hati Tan Yun, masih ada 2 orang yang harus mati. Ini adalah Tuan Liu Rulong, tetua penegak hukum Qiu Yongchong, dan ayah angkat Liu Rulong, tetua gerbang 10 luar Guo Zengshu. Pada awalnya, Qiu Yongchong meminta murid penegak hukum untuk membawa dirinya ke aula sila. Guo Zengshu tidak memberi dirinya kesempatan untuk memberi hormat padanya. Setelah 3 tamparan untuk mempermalukan dirinya sendiri, dia memberikan dirinya sendiri pelanggaran berat terhadap dirinya dan bersekongkol dengan Qiu Yongchong untuk membunuh dirinya di depan umum. Jika bukan karena Suezian yang meminta bantuan sesepuh besar Sen Qingqiu bergegas menghentikannya tepat waktu, jika tidak, dia akan lebih kejam. Guo Zengshu, Qiu Yongchong, hari ketika persidangan Lao Su berakhir, adalah saat kamu mati. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia memasuki ruang pelatihan perahu roh, duduk bersila, saat mengemudikan perahu roh untuk terbang, sambil melakukan teknik kondensasi Qi Hong Meng, dengan panik melahap energi spiritual dunia, dan mulai berlatih, dalam retret. Waktu berlalu, 65 hari kemudian. Potongan terakhir dari batu roh terbaik yang mengilhami perahu roh, kekuatan spiritualnya habis, dan perahu roh ditanam ke arah lautan awan. Wow, Tan Yun menembakkan pedang terbang dari perahu roh. Setelah dengan cepat memasukkan perahu roh ke cincin alam semesta, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju gedung pencakar langit raksasa lebih dari 3 juta mil di timur dengan kecepatan 80.000 mil per hari. Setelah lebih dari 2 bulan berkultivasi, Tan Yun tidak menyadari penghalang 4 lapis dari alam jiwa janin,
tetapi dia tahu bahwa dengan kualifikasinya, perlu 3 bulan untuk merasakannya. Terakhir kali, Tan Yun berada di retret selama 4 bulan sebelum dia menyentuh penghalang alam rangkap 3 dari tahap kedua alam jiwa janin. Sekarang dibutuhkan 5 bulan untuk memahami penghalang alam keempat dari alam 3. Dapat dilihat bahwa karena ranahnya lebih tinggi, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Pedang Tan Yun terbang, melihat ke arah hutan matahari terbenam di timur, matanya dipenuhi kerinduan. Sudah hampir 11 bulan sejak Tan Yun dan Mu Meng mengoceh di pintu masuk hutan matahari terbenam terakhir kali, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tan Yun terbang 80.000 mil sehari, dan itu akan memakan waktu setidaknya 1,5 bulan untuk mencapai pintu masuk hutan matahari terbenam. Pada saat itu, hanya 10 hari tersisa sampai waktu pembukaan menara ruang waktu Mustard. Tan Yun memikirkan ini dan bergumam pada dirinya sendiri, ketika saya pergi, saya memberitahu Meng Meng, jika saya tidak kembali setengah bulan sebelum pembukaan menara, biarkan dia dan Ziyan menunggu saya di kota reruntuhan. Sepertinya aku akan tiba. Saat matahari terbenam di atas hutan, mereka sudah pergi. Tahun-tahun mengalir dan cepat berlalu. 42 hari kemudian, seberkas cahaya biru melewati pegunungan, dan akhirnya melayang di depan penghalang pencakar langit raksasa, berubah menjadi Tan Yun dengan kakinya di atas pedang terbang. Tan Yun hampir diserang oleh monster terbang Tier 3 beberapa kali selama penerbangan lebih dari 1 bulan ini. Tapi setiap kali, ketika monster itu mengejar Tan Yun, tiba-tiba dia merasakan nafas naga di tubuh Tan Yun, dan langsung kaget, menjerit dan melarikan diri. Dengan adanya Dragon's Breath, Tan Yun memiliki kejutan dalam perjalanannya. Pada saat ini, Tan Yun memegang token identitas dan mencetaknya di penghalang arai besar. Tiba-tiba, penghalang itu seperti riak air, mengubah celah setinggi 10 kaki, seperti membuka pintu penghalang ke kedalaman hutan matahari terbenam. Setelah Yujian Tan Yun terbang ke gedung pencakar langit yang besar, gerbang penghalang segera ditutup tanpa celah, dan kemudian dia terbang keluar dari hutan matahari terbenam dalam 3 hari. Tan Yun melompat turun dari pedang terbang dan berjalan lurus di bawah batu besar tempat Mu Menggu dan Sue Ziyan berlatih. Dia tidak melihat kedua gadis itu, tetapi ada garis yang tertinggal di dinding batu dengan tulisan tangan yang indah diukir dengan pedang. Tan Yun, sampai jumpa di istana kuno ke-9999 di kota kita yang hancur. Meng Meng. Tan Yun berubah menjadi bayangan dan melesat di bawah batu besar. Saat berikutnya, dia muncul di pedang terbang di udara, dan terbang menuju kota yang hancur siang dan malam. Area uji coba meteorite Canyon menempati area seluas 980.000 mil, dan kota reruntuhan terletak di tengah area uji coba. Tan Yun, di luar hutan matahari terbenam, berjarak lebih dari 700.000 mil dari kota yang hancur. Dengan kecepatan terbangnya, tanpa kecelakaan, dia akan tiba 2 jam sebelum menara ruang waktu Mustard dibuka. Tan Yun tidak berhenti di jalan, kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh pedang terbang akan memuntahkan energi spiritual surga dan bumi untuk mengisi kembali tubuhnya selama penerbangan, sehingga dia selalu berada di puncak kekuatannya. 9 hari kemudian, pada siang hari, pedang kekaisaran Tan Yun menembus lautan awan dan turun secara vertikal, tergantung di langit puluhan ribu kaki. Melihat ke bawah, aura spiritual terlihat samar-samar, dan sebuah kota besar yang penuh dengan atmosfer kuno dan rusak mulai terlihat. Di kota yang hancur dan tak berujung, ada banyak istana kuno yang tidak lengkap. Bahkan jika kuil kuno itu runtuh, tingginya telah mencapai ribuan kaki. Tan Yun mengetahui dari slip batu giok di peta bahwa kota raksasa ini menempati area seluas 60.000 li. Itu adalah tempat peristirahatan sementara bagi sekelompok kecil dewa di zaman kuno. Itu kemudian diserang oleh naga dan naga ajaib, dan menjadi rusak seperti sekarang ini. Itu kemudian dinamai kota peninggalan oleh guru patriark Huang Fu Shengzong. Menara ruang dan waktu biji mustar terletak di pusat kota yang hancur. Dan kuil kuno ke-9999 tempatmu Menggu berada di dekatnya. Dalam kekacauan luar angkasa, Tan Yun melepaskan secara ekstrim kesadaran spiritual yang sebanding dengan pembudidaya 6 kali lipat dari alam jiwa janin, dan sambil menutupi area kota besar dengan radius 150 mil, dia berlari menuju pusat kota. Di zaman Su, matahari terbenam seperti darah.
Setelah 5 jam terbang dengan pedang, Tan Yun datang ke langit di atas kuil kuno ke-9999. Terbang sepanjang jalan, dia tidak menemukan jejak Ling Hu Changkong, Murong Kun, dan lainnya. Tampaknya mereka seharusnya mencapai menara ruang waktu Mustard, menunggu waktu pembukaan menara. Tidak masalah jika mereka berkumpul di sana, aku hanya menangkap semuanya. Ketika Tan Yun mencibir, pupil matanya tiba-tiba menyusut, rong-rong. Saya melihat seorang gadis seperti bunga seperti batu giok, menangis dan berteriak, sambil menerbangkan pedangnya di luar kuil kuno ke-9999, kakakmu, tolong selamatkan kakak senior Zhongwu. Mengendarai. Pada instan berikutnya, 2 angka, 1 merah dan 1 putih, tersapu dari kuil kuno. Meng Bao Mengkung berubah menjadi gaun merah dan Sue Zian dalam gaun putih. Sekarang Mu Meng Bao telah memasuki ranah jiwa janin 3 kali lipat, Sue Zian memiliki ranah jiwa janin ganda. Rong-rong menatap Mu Meng dengan cemas, matanya dipenuhi dengan air mata, adik seniormu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyelamatkan saudari Zhongwu Si, jadi aku harus datang dan mencarimu. Sister Zhongwu adalah teman Tan Yun, tolong. Sake Tan Yun, selamatkan dia. Mu Mengyue mengerutkan kening dan tampak cemas, jangan khawatir, aku tidak akan hanya duduk diam, katakan padaku apa yang terjadi pada Zhongwu Xiao. Iya, mengapa menangis? Katakan dengan cepat. Sue Zian mendesak. Rong-rong tersedak dan berkata, beberapa saat yang lalu, ketika aku pergi menemui saudari senior Zhongwu, dia berdebat dengan Liu Rulong. Aku melihat diam-diam di luar aula bahwa saudari senior Zhongwu berusaha membujuk Liu Rulong untuk menyelesaikan keluhan di antara dia dan Tan Yun. Tapi setelah Liu Rulong sangat marah, dia menjatuhkannya sementara saudari senior Zhongwu tidak memperhatikan. Lalu Liu Rulong memeluk saudari Zhongwu Shi dan berkata mengapa dia harus mendedikasikannya ke Murong Kun. Sekarang, Liu Rulong harus mengambil saudari senior Zhongwu ke kuil kuno di mana Murong Kun berada sementara. Mendengar ini, Mu Meng Sulenli berkata, Liu Rulong benar-benar binatang buas, Zhongwu Xiao adalah saudara perempuannya, bagaimana dia bisa melakukannya? Ya, apakah dia masih seseorang? Sue Zian memerah dengan amarah. Oh, aku tidak berharap dia menjadi orang seperti ini. Dia benar-benar menggunakan suster senior yang tidak bersalah Zhongwu untuk menyenangkan Murong Kun. Rong-rong menangis dan menangis, adik seniormu, tetapi Liu Rulong sekarang adalah tahap keempat dari ranah jiwa janin, atau binatang buas. Dan Murong Kun sekarang berada di tahap keempat dari ranah jiwa janin. Mereka kuat, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kata-kata Mu Meng jatuh, tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh turun dari langit, apalagi yang bisa saya lakukan? Bunuh mereka. Dalam sekejap mata, Tan Yu Yujian menembak ke tanah dan muncul di depan ketiga wanita itu. Tan Yun, waktu benih mustard dan menara ruang, itu akan dibuka di 1 jam lagi, mengapa kamu kembali sekarang? Mu Meng melemparkan dirinya sendiri di lengan Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan warna kerinduan yang tebal. Mengca, banyak hal terjadi di tengah, aku akan berbicara denganmu ketika aku berbalik. Tan Yun menurunkan kepalanya dan mencium dahimu Mengca, dan berkata dengan lembut, prioritas utama, pertama-tama menyelamatkan Xiao. Xiao adalah temanmu, kita secara alami ingin menyelamatkannya. Mu Meng berkata dengan cemas, bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk menang melawan Liu Rulong dan Murong Kun? Terlepas dari kualifikasi mereka, aku akan membunuh mereka seperti anjing. Tan Yun berkata dengan dingin, dan menasihati, Meng, Liu Rulong dan Murong Kun memiliki banyak bawahan. Sekarang Zian relatif lemah. Kamu tinggal di sini untuk menemaninya. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu untuk kembali. Mu Meng berseru, hati-hati. Yah, aku akan melakukannya. Tan Yun menganggukkan kepalanya, melepaskan Mu Meng, dan memandang Rong-rong ke samping, katakan padaku di mana kuil kuno Murong Kun tinggal sementara. Rong-rong buru-buru berkata, aku akan membawamu ke sana. Tan Yun memandang Rong-rong, yang berada di tahap kedua dari ranah jiwa janin, alammu terlalu rendah, kamu tinggal di sini dengan Meng Yao. Xiao, aku akan menyelamatkannya. Katakan di mana candi kuno tempat Murong Kun berada. Sementara, Tan Yun, ini adalah kuil kuno 8965. Sebelum Rong-rong selesai berbicara, pedang Tan Yun terbang. Tan Yun melingkar di seluruh tubuhnya,
membawa kecepatan ke ekstrim, hatinya cemas, Liu Rulong, Murong Kun, kalian berdua, hari ini aku membuatmu sulit mati. Xiao, kamu akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, di Aula Kuno 8965 penuh atmosfer kuno, Zhong Wuxiao, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, berbaring diam di sudut Aula Kuno. Dia dengan ringan menutup matanya, dan tubuh halus Miaoman menjadi lebih menawan di bawah rok putih. Dengan fitur wajah yang sangat indah, bulu mata panjang, hidung indah, dan mulut ceri kecil, dia seperti kecantikan yang sedang tidur. Keindahannya tercekik, dan keindahannya menakjubkan. Pada saat ini, Liu Rulong memandang Zhong Wuxiao di tanah dengan cinta dan benci, dan penampilan Yusu Lin Feng menghilang. Dia membenci wanita ini sekarang. Beberapa saat yang lalu, Zhong Wuxiao pahit, mencoba menyelesaikan keluhan antara Tan Yun dan Liu Rulong, membuat Liu Rulong sangat tidak bahagia, dan saudara perempuannya benar-benar membantu orang luar untuk berbicara. Melihat bahwa persuasi tidak membuahkan hasil, Zhong Wuxiao mengatakan dalam kemarahan bahwa itu adalah keluarga Liu yang ingin menghancurkan keluarga coklat, dan Tan Yun melakukan serangan balik dan menghancurkan keluarga Liu. Dan beritahu Liu Rulong, Tan Yun berkata, selama dia tidak lagi memiliki masalah dengan Tan Yun bersedia menyelesaikan kebenciannya dengan Liu Rulong. Zhong Wuxiao khawatir bahwa Tan Yun akan membunuh Liu Rulong di masa depan. Awalnya, ia memiliki niat baik dan ingin Liu Rulong untuk mengendalikan Koripis, tetapi Liu Rulong benar-benar jengkel karena ini. Jadi Liu Rulong menjatuhkannya saat dia tidak siap. Liu Rulong tampak buas dan meraung, Xiao, aku punya banyak kasih sayang untukmu, tapi kau pelacur, kamu membantu Tan Yun dalam segala hal. Lebih dari setahun yang lalu, Murong Kun bisa saja membunuh Tan Yun, tapi kamu menyebalkan. Kamu menyakiti Murong Kun dan menyelamatkan Tan Yun. Kamu jalang, tahu dia musuhku, kamu masih menyimpannya. Tidak apa-apa sekarang. Kamu menyinggung Murong Kun di awal, dan dia memintaku untuk memberikanmu padanya untuk kesenangannya. Murong Kun tidak ada di sini sekarang, aku akan membawamu ke menara penguasa ruang waktu Mustard sebentar lagi, dan memberikannya padanya. Saat itu, kamu akan menjadi mainan selangkangannya, dan semua ini salahmu. Jangan salahkan saya, salahkan Anda jika Anda mau, dan provokasi orang yang tidak seharusnya terprovokasi. Raungan Liu Rulong jatuh tak lama. Pada saat ini, seorang murid laki-laki masuk. Ketika dia menemukan Zhong Wuxiao dalam keadaan koma di sudut, dia menelan ludahnya dan segera menghadap Liu Rulong, memegang tinjunya dan berkata, saya telah melihat saudara Liu. Saudara muda Lu, ada apa? Liu Rulong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kakak Liu, kakak senior Murong mengira kamu belum menangkap Zhong Wuxiao, dan masih marah sekarang. Murid laki-laki bernama Lu Ji tersenyum dan berkata, Kakak Murong, izinkan saya memberitahu Anda bahwa sebelum pembukaan pagoda ruang dan waktu biji mustard, Anda belum menangkap Zhong Wuxiao, Anda menanggung risiko Anda sendiri. Namun, kamu telah menangkapnya sekarang, itu akan bagus. Lu Ji membungkuk sedikit dan buru-buru tersanjung, selamat, saudara Liu, setelah Anda mendedikasikan Zhong Wuxiao untuk kakak senior Murong, Anda berada di sebelah kakak senior Murong. Saya sukses besar, dan saya akan meminta Anda untuk membantu saya. Bagaimanapun, Liu Rulong sangat mencintai Zhong Wuxiao. Pada saat ini, dia mendengar Lu Ji mengatakan itu, dan dia langsung marah, dan ketika dia hendak mengajar Lu Ji, dia melirik Zhong Wuxiao yang sedang menunggu untuk dijemput, dan tiba-tiba, ada jejak cabul-cabul di matanya, dan dia kembali normal. Liu Rulong tersenyum dan berkata, itu wajar. Mulai sekarang, saya akan mengatakan beberapa patah kata untuk Anda di depan kakak senior Murong. Terima kasih, kakak senior Liu. Lu Ji cukup bersemangat, yang muda akan memberitahumu tentang Zhong Wuxiao dan memberitahu kakak senior Murong. Oke, pergi sekarang. Liu Rulong tersenyum. Ini kakak senior Liu. Ketika Lu Ji berbalik dan pergi, Liu Rulong tiba-tiba menembak dan mengejutkannya. Kemudian, Liu Rulong dengan cepat menanggalkan pakaian Lu Ji, dan melemparkan Ciguo Lu Ji di sebelah Zhong Wuxiao. Dia memandang Zhong Wuxiao yang masih perawan di tanah, matanya bersinar panas, dan dia tersenyum penuh nafsu, lebih baik membuatmu lebih murah daripada Murong Kun. Suasana hati Liu Rulong melonjak.
Dia mengambil keputusan, pertama-tama membuat Zhong Wuxiao dalam keadaan koma, dan kemudian menyamarkan adegan saat Lu Ji menghancurkan kepolosan Zhong Wuxiao. Liu Rulong berpikir bahwa dalam 1 jam berikutnya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan untuk Zhong Wuxiao, dan segera merasa kering, dan detak jantungnya menjadi lebih keras. Dia menelan ludahnya dan berjongkok di samping Zhong Wuxiao, dan tidak bisa menahan tawa asteris dan berkata, akhirnya aku menunggu hari ini. Hahaha. Akhirnya, aku menunggu sampai hari ketika kamu menjadi wanitaku. Kakakku yang baik, biarkan kamu menjadi seorang wanita dengan menjadi saudara laki-laki. Liu Rulong tersenyum sangat liar, tidak bermoral. Zhong Wuxiao adalah salah satu dari 4 wanita cantik dari sekte luar. Dia murni dan jernih, dan dia adalah kekasih impian ratusan ribu murid laki-laki di sekte luar. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia telah dinodai oleh Lu Ji. Dan setelah dicemarkan, Liu Rulong ingin menggertaknya lagi. Liu Rulong, persetan dengan ibumu, dia adalah saudara perempuanmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Dasar binatang. Saat Tan Yun meraung, dia menggunakan foto udara, dan tiba-tiba, Lu Ji di tubuh Chi Guo terbang jatuh di kaki Tan Yun. Tan Yun mengangkat kakinya ke lutut kanan Lu Ji dan menginjaknya dengan keras. Retakan. Kabut darah terisi, lutut pecah, dan darah memercik, betis kanan Lu Ji terbang menjauh dari tubuh. Apa? Rasa sakit dari patah kaki merusak saraf Lu Ji. Dia sadar dari berteriak. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa dia menjadi Chi Guo. Dia segera memegang kaki patah yang berlumuran darah dengan kedua tangannya dan meratap, apa yang terjadi? Kamu berani menyentuh Xiao? Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, membantingkan kaki kanannya ke tangan Lu Ji yang memegang kaki yang patah. Retak, klik, tidak. Dalam ratapan Lu Ji seperti membunuh babi, tulang tangannya patah dan berubah menjadi segumpal daging di bawah kaki Tan Yun. Lu Ji berteriak dan mendongak, dan ketika dia menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, dia sangat marah. Tan Yun, aku tidak menyentuhnya sama sekali. Aku baru saja pingsan, dan menjadi seperti ini ketika aku bangun. Lu Ji berteriak di sini, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh dan menatap Liu Rulong, yang sudah gemetar dengan mata merah dan gemetar dengan Tan Yun, dengan keras bertanya, saya mengerti. Anda ingin mencemarkan Zhong Wuxiao. Tapi saya takut kakak senior Murong akan tahu, jadi dia mengejutkanku dan melepas pakaianku. Begitu kakak senior Murong dihukum, kamu bisa menjadikanku pengganti orang mati. Otak Lu Ji panas, dan dengan marah berkata, Liu Rulong, kamu mati. Zhong Wuxiao adalah wanita yang diinginkan Murong Brother, jadi beranilah kamu menyentuhnya. Liu Rulong tidak mengatakan sepatah kata pun. Sejak saat Tan Yun memasuki kuil kuno, pandangannya tidak pernah lepas dari tubuh Tan Yun. Memikirkan kematian tragis orang tua dan saudara perempuannya, mata Liu Rulong merah, dan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya telah memadamkan api keinginan untuk Zhong Wuxiao. Tan Yun, aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Liu Rulong meraung, naik ke udara, dan langsung melintasi jarak 50 kaki. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang melonjak melingkar dari lengan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinju itu menghantam wajah Tan Yun. Awalnya, aku ingin menyelamatkanmu dari kehidupan yang buruk demi Xiao, tapi sekarang sepertinya aku akan mengambil kehidupan burukmu juga. Dengan wajah membunuh, Tan Yun mengangkat kaki kanannya, dan ketika dia dengan kejam menginjak kepala Lu Ji, tinju kanannya menghantamnya seperti kilat. Ledakan. Ketika kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti nebula, dan untaian kekuatan spiritual melesat ke tubuh Lu Ji. Seperti bila angin, meninggalkan bekas luka tulang yang tak terhitung jumlahnya. Mayat itu menyapu di bawah kekuatan yang tersisa, menggosok tanah. Butuh puluhan kaki untuk berhenti. Mustahil. Kamu hanya ranah jiwa janin 3, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Di udara rendah, disertai dengan lolongan yang luar biasa, tetapi melihat tembakan voli Liu Rulong 30 kaki, mundur 3 langkah di tanah, dia berdiri diam, menatap Tan Yun yang tidak bergerak dengan takjub. Tangan kanannya retak dan darah menetes. Liu Rulong, apakah kamu takut? Tidak, tentu saja dia tidak takut. Sebagai jiwa janin binatang, ia sekarang telah dipromosikan ke tahap keempat dari alam jiwa janin, dan kekuatannya dapat ditingkatkan 4 kali lipat.
Dia secara alami tidak takut pada Tan Yun. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu melipat gandakan kekuatannya untuk melukai atau bahkan membunuh Tan Yun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak terluka. Tan Yun menutup telinganya. Dia menatap Liu Rulong, terhina, aku ingin membunuhmu, satu gerakan sudah cukup. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Xiao memperlakukanmu sebagai satu-satunya kerabatnya, dia menganggapmu sebagai kakak laki-laki tertuanya dan memikirkanmu di mana-mana, tetapi kamu, bajingan, ingin memberikannya kepada binatang buas Murongkun sebelum dia hidup dan ingin menajiskannya. Liu Rulong, bukan karena aku meremehkanmu, atau aku tidak ingin kamu mati segera, tetapi untuk orang jahat sepertimu, yang marah pada manusia dan dewa, kamu harus mati kesakitan. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas, kakinya menginjak tanah, dan tanah bergetar, berubah menjadi bayangan emas, mengepalkan tinjunya, bergegas menuju Liu Rulong. Pria sombong, mati untukku. Liu Rulong berteriak, dan tiba-tiba, momentumnya meningkat dengan cepat, kekuatannya 4 kali lipat, seperti singa yang marah, dia bergegas menuju Tan Yun. Ledakan, retakan. Saat dua tinju menghantam bumi seperti percikan api, disertai dengan suara patah tulang yang jelas, seluruh kepalan tangan kanan Liu Rulong pecah berkeping-keping. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kemampuanmu untuk melompati tantangan begitu kuat? Liu Rulong menjerit, merasakan kekuatan yang tak terjangkau, mengalir ke lengan kanannya, dan segera, tubuhnya terlempar seperti karung pasir. Tan Yun sekarang telah menyelesaikan tahap awal dari tahap pertama tubuh Tuan Hongmeng. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan senjata roh tingkat rendah, apalagi tinju daging dan darah Liu Rulong. Meskipun kekuatan Liu Rulong telah 4 kali lipat, dia masih jauh dari lawan Tan Yun. Wow, Liu Rulong ketakutan dan marah. Ketika dia terhuyung-huyung tubuhnya dan tidak bisa berdiri diam, tiba-tiba, matanya menunjukkan kepanikan yang sulit disembunyikan, dan dia berteriak, Tan Yun, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Tan Yun lah yang melakukan langkah luar biasa, Liu Rulong hanya bisa menangkap sosok yang samar-samar, meluncur ke arahnya. Liu Rulong tidak bisa mengelak. Ini memang kasusnya. Sekarang, setelah Tan Yun menggunakan kekuatan penuh dari langkah Dewa Agung, dia bisa melampaui jarak 100 meter dalam sekejap, dan kecepatannya secepat seorang biarawan di alam jiwa janin lipat 6. Dan Liu Rulong, alam jiwa janin 4 kali lipat, hanya bisa menandingi kecepatan pembudidaya 5 kali lipat dari alam jiwa janin di bawah peningkatan kekuatan 4 kali lipat. Oleh karena itu, pada saat ini, kecepatannya secara alami jauh lebih sedikit daripada Tan Yun, yang melakukan langkah luar biasa. Penghindaran tidak bisa dihindari, hanya setelah pertarungan putus asa, melarikan diri. Memanggil. Ketika Tan Yun hendak menghancurkan dada Liu Rulong menarik diri dan mundur selangkah, membalikkan tangannya, mengangkat cahaya pedang yang mendominasi, dan menebas ke arah Tan Yun yang menyerang. Dalam lampu listrik dan batu api ini, Liu Rulong telah mengambil keputusan, mengambil keuntungan dari pelarian Tan Yun, dia melarikan diri dari gerbang istana. Namun, adegan berikutnya yang terjadi menyebabkan dia berubah menjadi hati yang mengerikan. Matanya terangkat, matanya ketakutan, dan dia berteriak dengan suara serak, Tan Yun, pedang terbangku adalah senjata spiritual tingkat rendah, bagaimana bisa dihancurkan? Betapa kuatnya tubuh fisikmu. Suara Liu Rulong gelisah di kuil kuno. Dalam pikiran yang mendebarkan, Tan Yun menghadapi cahaya pedang yang datang dari horizontal, tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi sebaliknya, tinju kanannya tiba-tiba membuka cakarnya, pedang tak bersenjata, dan memotong pedang. Setelah bilahnya dipegang dengan kuat di tangannya, kelima jari itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, retak. Dengan suara, pedang terbang itu tiba-tiba patah. Persetan. Tan Yun memegang bilah yang patah di tangannya, membanting Liu Rulong yang terkejut, dan mengangkat bilah yang patah seperti kilat. Setelah memasukkannya secara vertikal ke dalam klavikula Liu Rulong, dia menusuk tulang rusuknya. Apa? Darah di luka klavikula Liu Rulong memancar, dan jeritan disertai darah paha, keluar dari mulutnya. Tan Yun acuh tak acuh dan kejam, dan kekuatan spiritual keemasan pucatnya perlahan berputar di sekelilingnya, seperti dewa perang emas yang turun ke dunia. Retakan.
Dia mengepalkan pedang yang patah di tangan kanannya, lengan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, pedang yang patah memotong 3 tulang rusuk dada kanan Liu Rulong. Darah disemprotkan, dan bilah yang patah memotong dada. Tidak, aku tidak berdamai. Aku adalah jiwa janin binatang buas, aku jenius. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Air mata Liu Rulong yang menyakitkan dan tidak mau mengalir dari mata merahnya dan meluncur ke pipinya yang bengkok. Kamu, bajingan, mungkin jenius di depan orang lain, tetapi di depan Lao Su, kamu rentan. Kamu bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu Lao Su. Tan Yun menggoyangkan kaki kanannya dengan suara dingin dan menendang kaki Liu Rulong dengan keras, lutut. Kaca, kaca. 2 masa kabut darah menguap, 2 kaki patah disemprot dengan darah merah, dan terbang menjauh dari tubuh Liu Rulong. Berdebar, Liu Rulong, yang kehilangan kedua kaki dan tangan kanannya, jatuh ke tanah, menyeret tubuhnya dengan tangan kirinya, dan berjalan sejauh 20 kaki. Zhong Wuxiao yang acak-acakan berteriak panik dan tak berdaya, "Kakak, bangun! Kakak, bangun dan selamatkan kakak!" Liu Rulong gemetar dengan tangan kirinya dan terangkat dari tanah. Di antara jari-jarinya, ledakan kekuatan spiritual melesat ke tubuh Zhong Wuxiao. Pada saat ini, Liu Rulong tahu betul bahwa Tan Yun tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jika dia ingin selamat, dia hanya bisa meminta bantuan Zhong Wuxiao. Tan Yun memandang Liu Rulong, yang sedang merangkak menuju Zhong Wuxiao, dengan ekspresi tenang dan mengerikan. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Liu Rulong. Dia ingin membiarkan Zhong Wuxiao benar-benar memahami orang macam apa Liu Rulong ini dengan wajah manusia dan hati binatang sebelum dia membunuhnya. Tan Yun membanting tangan kanannya, dan pedang patah itu keluar dari tangannya. Pompa. Dengan semburan darah, pedang patah itu menembus tangan kiri Liu Rulong yang merangkak dan memakukan tangannya ke tanah. Tidak. Liu Rulong meratap, ketakutan akan kematian memenuhi hatinya. "Saudari, tolong bangun, dan selamatkan kakak laki-laki itu." Bangun. Zhong Wuxiao mendengar panggilan bantuan dengan bingung. Bulu matanya yang panjang bergetar, dia perlahan membuka matanya yang indah, dan segera, penglihatan kabur itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia melihat Liu Rulong yang mengerikan. Pada saat yang sama, saya juga melihat Tan Yun dengan wajah tanpa ekspresi di belakang Liu Rulong. Zhong Wuxiao tidak bisa memikirkan apa yang terjadi, jadi dia buru-buru bangkit dari tanah. Li Ying menghilang dalam sekejap, muncul di depan Liu Rulong, dan berkata, "Tan Yun, tolong jangan bunuh kakakku. Apakah kamu ingat apakah kamu berjanji padaku untuk tidak membunuhnya? Xiao, cepat pakai bajumu dulu." Suara Tan Yun melunak. "Ah!" Zhong Wuxiao mengerang manis, hanya untuk menyadari bahwa pakaian di dadanya robek karena suatu alasan. Ketika dia tampak bingung, tiba-tiba, napas unik seorang pria masuk ke paru-parunya, tetapi Tan Yun sudah muncul di depannya, melepas jubah hijaunya, dan mengenakannya. "Terima kasih." Wajah merah Zhong Wuxiao mengungkapkan ketidakpahaman yang mendalam, matanya yang indah penuh memohon, "Tan Yun, tolong jangan bunuh kakak laki-lakiku, oke? Di dunia ini, aku sekarang dia satu-satunya kerabat." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhong Wuxiao, "Dia sampah, sangat tidak tahu malu. Xiao, aku akan melepas topengnya. Ketika kamu memahami sebab dan akibat dari masalah ini, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin menghentikanku." Dalam kebingungan Zhong Wuxiao, pupil mata Tan Yun yang dalam bersinar dengan cahaya merah misterius. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Liu Rulong. Dia tidak bisa membantah, "Semua yang saya lakukan setelah menjatuhkan Anda dari Xiao, saya ingin melakukannya. Ceritakan semuanya tentang Lao Su." "Iya." Setelah Liu Rulong dan Tan Yun saling memandang, ekspresi mereka lamban, dan dia berkata dengan jujur, "Setelah aku membuat Xiao pingsan, aku membawanya ke kuil kuno tempat Murong Kun tinggal sementara, dan ingin mendedikasikannya untuk Murong Kun bermain dengan. Saat ini, Lu Ji datang, jadi aku berubah pikiran. Xiao masih perawan, sayang sekali Murong Kun lebih murah. Lebih baik membuatku lebih murah." Liu Rulong berkata dan di sini, sedikit keinginan muncul di matanya yang lesu, "Tetapi jika Murong Kun tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi, jadi aku membuat Lu Ji pingsan dan melepas pakaiannya. Lemparkan di samping Xiao. Dengan cara ini, setelah saya merasa baik tentang Xiao,
saya akan menyebarkan ekstasi yang diberikan Murongkun kepada saya, dan membiarkan si Yao menciumnya. Pada saat itu, saya akan meninggalkan kuil kuno untuk menemukan Murongkun dan memberitahunya si Yao sudah dibawa ke kuil kunonya. Lalu, ketika aku mengikuti Murongkun kembali ke istana, Murongkun kebetulan melihat si Yao dan Lu Ji Ciguo bersama, dan aku memimpin untuk membunuh Lu Ji. Liu Rulong tersenyum dan berkata, hahaha, dengan cara ini, saya tidak hanya akan menghancurkan Xiao, tetapi juga seseorang dapat memberi saya kambing hitam, dan saya juga dapat memberikan Xiao kepada Murongkun untuk bersenang-senang, mendapatkan kepercayaan Murongkun, dan menjadi yang terdepan, dia. Pria merah besar. Ini bisa digambarkan seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Mendengar ini, Zhong Wu Xiao menatap Liu Rulong dengan tidak percaya. Kepalanya bergetar begitu keras sehingga dia tidak bisa menahan sakit hatinya, dan air mata menetes, apakah ini masih kakak laki-laki yang saya kenal? Mengapa? Zhong Wu Xiao tiba-tiba menangis, wow. Aku memperlakukanmu sebagai orang terdekat di dunia, kenapa kamu menjadi orang seperti itu, mengapa? Zhong Wu Xiao mencengkeram hatinya, berjongkok di tanah sambil menangis sedih. Mungkin seseorang bisa mengerti rasa sakitnya. Tapi sama sekali tidak ada yang bisa mengerti betapa sedihnya dia sekarang. Itu tidak lebih dari dikhianati oleh kerabat satu-satunya, dan bahkan ingin mencemarkan diri sendiri saat tidak sadarkan diri. Apakah dia membenci Liu Rulong? Membenci. Kebencian. Sia-sia, dia memiliki perasaan yang benar untuknya, ketika dia adalah kakak laki-laki tertua, dia melakukannya pada dirinya sendiri, hati nurani seperti itu. Sama seperti hati Zhong Wu Xiao yang kesakitan, Liu Rulong berkata, dengan sedikit iritasi di matanya, tapi ketika aku merobek pakaian Xiao dan akan berhasil, Tan Yun sialan muncul. Ketika Liu Rulong ingin melanjutkan, Tan Yun menyela, jangan katakan apa-apa. Sekarang saya bertanya kepada Anda, ketika Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao berpartisipasi dalam pertempuran untuk peringkat-peringkat Qianlong, apakah Anda memberikan mimpi itu? Obat. Jika demikian, mengapa Anda melakukan ini? Petik 2. Ketika Zhong Wu Xiao mendengar ini, dia menatap Liu Rulong dengan air mata, menunggu dia untuk menjawab. Tapi jawaban Liu Rulong selanjutnya benar-benar menyakiti hati Zhong Wu Xiao. Ya, ini obatku. Mata Liu Rulong melewatkan sedikit pemikiran, dan kemudian dia berkata, pada saat itu, Murongkun membuka permainan judi untuk memberitahu jutaan murid asing tentang siapa yang menang, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa sebagian besar murid akan menang melawan Mu Meng, jadi Murongkun, untuk menghasilkan keuntungan besar, dia berjudi dengan si Yao untuk menang. Agar sangat mudah, aku harus memberikan obatmu dengan benar-benar hilang. Hahaha, maka si Yao menang, dan saudara senior Murong menghasilkan banyak uang. Setelah Liu Rulong berbicara, Zhong Wu Xiao, yang berjongkok di tanah, berdiri dengan getaran, dan menunjuk Liu Rulong dengan jari giok yang gemetar, membuat teriakan keras, Anda jahat dan tak tahu malu. Pada saat ini, Tan Yun tidak menghibur Zhong Wu Xiao, karena itu belum saatnya. Liu Rulong, pernahkah kamu memikirkannya, itu kamu melakukan ini, dan konsekuensinya menyebabkan banyak orang menyodok tulang punggung Xiao. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah adikmu, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Inilah yang diminta Murongkun untuk saya lakukan. Selain itu hanya diduga dan dikutuk secara diam-diam. Setelah waktu yang lama, siapa yang akan membawa ini? Liu Rulong berkata dengan acuh tak acuh. Oke, maka aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Tan Yun berkata setiap kata, apakah Anda pernah benar-benar merawat si Yao sebagai seorang saudari? Liu Rulong berkata tanpa ragu-ragu, ya. Itu selalu. Karena itu, mengapa kamu berencana untuk mendorongnya ke lubang api? Berikan ke Murongkun. Tan Yun berkata dengan dingin. Mendengar ini, Liu Rulong diam, dan di bawah kendali Hong Meng Sentong, ini adalah reaksi yang paling benar. Setelah keheningan yang panjang, Liu Rulong akhirnya berbicara, setiap kata dari Zhong Wu Xiao yang terluka di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya benar-benar terluka. Terlebih lagi sehingga Zhong Wu Xiao, yang awalnya patah hati, mati rasa. Namun, Liu Rulong berkata dengan keras, seorang pria, masa depan yang luar biasa.
Selama Murongkun puas, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan di masa depan. Tidak ada seorang pun di pintu bagian dalam yang berani memandang rendah saya. Liu Rulong, kamu benar-benar mampu. Tan Yun mencibir, maka Anda menjawab saya, untuk keuntungan, dapatkah Anda juga mengkhianati orang tua Anda? Selama manfaatnya cukup menarik, mengapa tidak mengkhianati orang tuamu? Liu Rulong berkata tanpa ragu-ragu, karena keluarga kerajaan itu kejam, untuk memperjuangkan tahta, mereka sering saling membunuh dan meracuni orang tua mereka. Lalu mengapa saya tidak bisa mendapatkan manfaatnya? Mendengar itu, sementara Tan Yun membenci Liu Rulong, dia harus mengakui bahwa jika Liu Rulong begitu kejam dan kejam, jika dia tidak mati di tangannya sendiri, dia kemungkinan besar akan melakukan sesuatu di masa depan. Diam-diam, Tan Yun melepaskan kendalinya atas Liu Rulong. Liu Rulong tiba-tiba terbangun, tetapi dia tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. Xiao, saudara perempuanku yang baik, Tan Yun akan membunuhku, tolong bantu aku. Liu Rulong berkata, pop. Sebuah sidik jari 5 muncul di pipinya. Tapi itu adalah Zhongwu Xiao, yang menangis, dan menamparnya. Liu Rulong tercengang, kakak, bagaimana kamu mengalahkan kakak laki-laki tertua? Meskipun kakak tertua sedikit marah sebelum bertengkar denganmu dan menjatuhkanmu, kamu tidak bisa. Terjebak. Aku tidak bisa mengalahkanmu, kan? Aku akan mengalahkanmu. Zhongwu Xiao menangis, dan menamparkan wajah Liu Rulong lagi, saya bukan saudara perempuan Anda, saya pikir Anda kotor. Yah, Xiao, kamu tenang, kamu bukan waktunya untuk marah padaku sekarang. Liu Rulong melirik Tan Yun dengan ngeri, lalu menatap Zhongwu Xiao, memohon, Xiao, lihat masa kecil kita demi tumbuh dewasa, tolong bantu aku, tolong. Zhongwu Xiao tersenyum, senyumnya sangat dingin, Liu Rulong, aku hanya berpikir kami tidak membunuhmu karena kami tumbuh bersama sejak usia 5 tahun, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Xiao, kenapa kamu begitu tidak simpatik padaku? Liu Rulong meraung, kamu jalang yang tidak tahu berterima kasih, apakah itu karena wajah putih kecil Tan Yun, kamu bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati saudaramu. Liu Rulong, yang tidak tahu berterima kasih di antara kita, kamu tahu di hatimu. Zhongwu Xiao gemetar karena marah, membalikkan tangannya, pedang terbang keluar dari udara dari tangan batu gioknya, dia harus mengangkat pedangnya ke Liu Rulong, dan memenggal lehernya. Tan Yun melangkah maju dan datang ke Zhongwu Xiao, dan berkata dengan lembut, Xiao, dia benar-benar kotor. Membunuhnya akan mengotori tanganmu, biarkan aku datang. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menginjak pipi Liu Rulong dengan kaki kanannya. Liu Rulong, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang tua dan saudara perempuanmu, juga, kamu benar-benar ingin tahu mengapa Xiao begitu tidak simpatik padamu, kan? Tan Yun mengejek. Tapi sayang sekali kamu tidak akan tahu alasannya sampai kamu mati. Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Bang, kutukan Liu Rulong tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun menginjak kepala Liu Rulong. Meskipun Zhongwu Xiao membenci Liu Rulong, tetapi pada saat ini, setelah melihat Liu Rulong benar-benar mati, dia masih merasakan sakit hati untuk kebaikan hatinya. Dia melihat mayat Liu Rulong dengan putus asa, dan kakak laki-laki yang tidak bersalah yang merawatnya di mana-mana muncul di benaknya. Mati, benar-benar mati. Kebencian di mata Zhongwu Xiao menghilang. Dia kehilangan jiwanya, berbisik dengan suara rendah, yang masing-masing sangat jernih, dan melepaskan wajahnya yang pucat dan menakjubkan. Kedalaman cinta, semakin kuat kebencian, dan tidak adanya kebencian tanpa alasan, mungkin inilah gambaran psikologis Zhongwu Xiao saat ini. Dia pergi. Aku tidak akan punya saudara di masa depan. Air mata Zhongwu Xiao menetes. Tan Yun menggoyangkan kaki kanannya dan mengibaskan darah dari kakinya. Segera, dengan jentikan lengan kanannya, seberkas kekuatan spiritual menyelimuti mayat Liu Rulong dan Lu Ji. Kemudian, mayat-mayat itu pecah menjadi sampah. Siapapun yang melihat mayat yang rusak di tanah tidak akan pernah tahu siapa yang mati. Alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena Murongkun, yang khawatir tentang tahap keempat alam jiwa janin, menemukan bahwa Liu Rulong, yang berada di alam yang sama dengannya, meninggal setelah kembali, dan meningkatkan kewaspadaannya. Begitu Murongkun meningkatkan kewaspadaannya dan mencurigai dirinya sendiri,
saya takut ketika dia bertemu dengannya di bawah pagoda ruang waktu Mustard nanti, dia lebih suka tidak memasuki pagoda untuk berkultivasi, tetapi juga lari untuk hidupnya. Setelah berurusan dengan itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, datang ke Zhong Wuxiao, dan menghela nafas. Saya juga berpikir untuk membunuh Liu Rulong ketika Anda tidak sadar, tetapi saya tahu bahwa Anda memiliki hak untuk mengetahui semuanya. Maaf, di depan Anda, saya membiarkan Liu Rulong mengatakan apa yang saya katakan. Saya tahu ini kejam bagi Anda, tetapi saya harus melakukannya. Karena aku tahu bahwa kamu memperlakukannya dengan tulus dan memperlakukannya sebagai kakak laki-lakimu. Di dalam hatimu, dia adalah satu-satunya kerabatmu di dunia ini. Namun, jika kamu tidak memberi tahu yang sebenarnya, percayakan saja padaku untuk memberitahumu, perilakunya yang tercela. Kamu mungkin tidak percaya padaku. Lagi pula, aku sangat ingin kamu melihatnya dengan jelas. Aku tahu kamu sangat sedih, dan aku harap kamu bisa melewatinya. Bahu harum Zhong Wuxiao sering bergetar, dan air mata terus menetes. Tan Yun, aku tahu kamu tidak melakukan kesalahan, dialah yang salah. Aku benci dia, tapi aku masih sedih melihatnya mati, tidak peduli apa yang dia bawa, tapi di hatiku, selama 10 tahun terakhir, aku telah memperlakukannya dengan tulus seperti kakak laki-laki. Sekarang di dunia ini, saya tidak punya saudara lagi. Mata merah dan bengkak Zhong Wuxiao mengungkapkan kebingungan dan kesepian yang mendalam. Jika kamu bersedia, aku akan menjadi kerabatmu mulai sekarang. Tan Yun berkata dengan tulus. Wow! Zhong Wuxiao bergegas ke pelukan Tan Yun dan mulai menangis, air mata membasahi pikiran Tan Yun. Tan Yun menepuk punggungnya dengan ringan, tetapi tidak menghiburnya. Dia tahu bahwa ketika seseorang berada dalam kesedihan yang luar biasa, air mata adalah cara terbaik untuk melampiaskan, dan hanya setelah menangis dengan gembira, simpul hati akan perlahan terbuka. Seiring waktu berlalu, Zhong Wuxiao secara bertahap berhenti menangis, dan kepala meninggalkan lengan Tan Yun, menyeka air mata, dan tersenyum dengan paksa. Dalam setengah jam, menara waktu ruang biji mustard akan dibuka. Kami sekarang silakan. Kami akan bertemu dengan Mengki dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian kami akan pergi. Bersama, Tan Yun menjawab, mengeluarkan jubah biru dari Qian Kun Ring dan memakainya. Keraguan-raguan muncul di mata Zhong Wuxiao, dan akhirnya dia berkata, "Iya." Setelah itu, keduanya menginjak pedang terbang berdampingan, dan setelah terbang keluar dari aula kuno, mereka terbang menuju aula kuno ke 9999. Dalam perjalanan, Zhong Wuxiao mengetahui dari Tan Yun bahwa Tan Yun dapat datang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Rongrong lah yang melihat perilaku keji dan jahat Liu Rulong terhadapnya, jadi dia bertemu Tan Yun ketika dia pergi mencari Mu Menggu untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, kuil kuno ke 9999. Mu Meng yang cemas, melihat Tan Yun dan Zhong Wuxiao berjalan berdampingan ke kuil kuno. Ketika dia menemukan bahwa Zhong Wuxiao mengenakan jubah biru Tan Yun, sebuah firasat buruk menghantam hatinya. Dia khawatir tentang Zhong Wuxiao telah dihancurkan oleh Murongkun. Memikirkan Murongkun, Mu Meng gatal karena kebencian. Ketika mereka dalam perjalanan kembali ke sekte dengan Tan Yun, ekstasi Murongkun hilang. Untungnya, Tan Yun menyelamatkan diri, tetapi konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun, Xiao baik-baik saja. Mu Meng buru-buru menyambutnya. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Rongrong berlari ke Zhong Wuxiao terlebih dahulu, tampak cemas. Kakak senior, apakah itu Murongkun yang menggertakmu? Rongrong, jangan pikirkan itu, aku baik-baik saja. Zhong Wuxiao berkata dengan senyum yang kuat. Itu bagus, itu membuatku takut setengah mati. Rongrong memeluk Zhong Wuxiao dengan erat. Lega rasanya mendengar bahwa Zhong Wuxiao baik-baik saja. Kemudian, Tan Yun memberi tahu Mu Mengyao, Sue Zian, dan Rongrong tentang menyelamatkan Zhong Wuxiao dan membunuh Liu Rulong. Ketiga wanita itu merasa sangat tidak tahu malu tentang apa yang dilakukan Liu Rulong, dan mereka menghibur Zhong Wuxiao. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Zhong Wuxiao berkata dengan lembut. Dia memandang Mu Meng, berpikir bahwa dia memang tidak mampu mengalahkannya sejak awal. Pada saat ini, tidak ada lagi permusuhan di matanya.
Tan Yun meraih tangan Mu Menggu dan berbisik pelan, Meng, kamu dan Ziyan memang salah paham pada Si Yao pada awalnya. Baru saja Liu Rulong secara pribadi mengatakan bahwa itu adalah obat yang dia berikan padamu. Iya, Mu Meng menjawab, dan membungkuk sedikit ke Zhongwu Xiao dengan tulus, maaf, aku menyalahkanmu. Meng Chao, seharusnya aku yang meminta maaf. Zhongwu Xiao membantumu Meng Chao dan meminta maaf, jika Liu Rulong memberi Anda obat, saya mungkin benar-benar bukan lawan Anda. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan saya. Yah, kalian berdua tidak saling meminta maaf lagi. Tan Yun tersenyum sedikit, kesalahpahaman terpecahkan, dan semua orang akan menjadi teman baik mulai sekarang. Iya, Mu Meng tersenyum, Xiao, aku senang memilikimu sebagai teman. Mu Menggu telah belajar dari Tan Yun terakhir kali bahwa Zhongwu Xiao suka dan duka, dan sekarang kesalahpahaman telah hilang, dia benar-benar ingin berteman dengan Zhongwu Xiao. Zhongwu Xiao memandang Mu Mengmo dan tersenyum, aku juga. Kamu dan aku mirip, aku belum memakai gaun ini, kamu bisa memakainya. Mu Mengqi mengeluarkan gaun putih dari Qian Kun Ring dan menyerahkannya kepada Zhongwu Xiao. Terima kasih. Zhongwu Xiao mengulurkan tangannya untuk mengambil rok, dan Xia yang dicat dengan pipi harum melirik Tan Yun. Ahem, menara ruang dan waktu biji mustard akan segera dibuka. Aku akan menunggumu di luar. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berjalan keluar dari kuil kuno. Mu Mengqi memandang Zhongwu Xiao, tersenyum sedikit, dan meninggalkan kuil kuno selangkah demi selangkah. Kami menunggumu di luar. Sue Ziyan mengikuti sambil tersenyum. Hanya Zhongwu Xiao dan Rongrong yang tersisa di dalam. Di luar kuil kuno, Tan Yun meraih tangan giok tanpa tulang Mu Meng, dan berkata, Xiao selalu menganggap Liu Rulong sebagai satu-satunya kerabat di dunia. Sekarang Liu Rulong telah melakukan hal yang sama, dia sangat sedih. Mulai sekarang aku akan melakukannya. Perlakukan dia seperti saudara perempuan. Mu Meng yang berempati mengangguk, aku akan memperlakukannya sebagai saudara perempuan di masa depan. Masih ada waktu tersisa sebelum menara ruang waktu mustard dibuka. Di kota peninggalan, di pusat kota, di ruang terbuka yang luas, berdiri menara besar hitam dan hitam, yang tingginya 1000 meter, menara ruang waktu mustard. Saat ini, ada lebih dari 2.700 murid percobaan yang dibagi menjadi 3 kelompok. Salah satunya dipimpin oleh Ling Hu Changkong, dan yang lainnya dipimpin oleh Mu Rongkun. Sekitar 800 orang di sisi terakhir berkumpul. Jelas bukan salah satu dari Ling Hu Changkong dan Mu Rongkun. Semua orang melihat Mustard Time and Space Tower dengan kegembiraan, dan tidak sabar untuk memasuki tempat latihan. Hanya ekspresi Ling Hu Changkong dan Mu Rongkun yang tidak pasti. Mu Rongkun mengutuk dengan kejam, Liu Rulong ini benar-benar tidak berguna, aku belum mengirim Zhongwu Xiao kepadaku. Juga, Tan Yun dan Mu Meng Chao, pasangan anjing dan gadis, tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Ketika Mu Rongkun murka, Ling Hu Changkong juga begitu. Dia sangat tertekan. Bulan terakhir ujian di Meteorite Canyon tersisa. Selama periode ini, dia mengirim ribuan orang, tetapi dia tidak menemukan keberadaan Tan Yun. Tan Yun, sebaiknya kau sudah mati di mulut monster itu, kalau tidak, biarkan aku menangkapmu, agar kau mati. Ling Hu Changkong memikirkan ini, tetapi tiba-tiba dia terganggu oleh Lin Yi di sampingnya. Lin Yi dengan bersemangat menunjuk ke langit timur dan berkata dengan keras, Saudara Ling Hu, lihat itu, Tan Yun tidak mati, dia ada di sini. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Semua orang di ruang terbuka mengikuti jari Lin Yi dan memandang mereka. Mereka melihat Tan Yun, Mu Mengbao, Zhongwu Xiao, Sue Ziyan, dan Rongrong menginjak pedang terbang berdampingan. Pada saat ini, Tan Yun telah melewati mata ilahi Hongmeng, menyembunyikan alam di tahap pertama alam jiwa janin. Selain mentalitas yang mempesona, Hongmeng Sentong juga memiliki dua fungsi utama. 1. Anda dapat melihat melalui tingkat kultivasi sejati dari seorang beku yang berada di alam yang lebih tinggi dari Anda sendiri. Kedua, Anda dapat menyembunyikan alam melalui mata ilahi Hongmeng, dan hanya seorang biksu yang berada di alam yang lebih tinggi dari Anda yang dapat melihat kultivasi Anda yang sebenarnya. Dengan kata lain, hanya pembudidaya 3 tingkat dari alam pemurnian jiwa yang dapat melihat melalui alam tersembunyi Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, seseorang dengan alam yang lebih rendah tidak dapat melihat alam yang sebenarnya dari seseorang dengan alam yang lebih tinggi daripada miliknya.
Mereka yang memiliki alam yang tinggi dapat melihat sekilas kekuatan sebenarnya dari mereka yang memiliki alam yang lebih rendah. Misalnya, biksu tingkat kedua dari alam jiwa janin berdiri di depan pembudidaya tingkat pertama dari alam jiwa janin, dan yang terakhir tidak dapat melihat alam yang pertama. Yang pertama dapat dilihat sekilas, sedangkan terakhir adalah tahap pertama. Alasan mengapa Tan Yun menyembunyikan wilayahnya ke satu tingkat adalah untuk melihat berapa banyak orang yang ingin bunuh diri. Pada saat yang sama, untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Uji coba 2 tahun akan segera berakhir, tetapi Tan Yun hanya di tahap pertama, dan tampaknya kualifikasinya biasa-biasa saja. Murong Kun diam-diam berkata, melihat ke samping pada murid dari 3 alam jiwa janin, merendahkan suaranya. Lowli berkata, lewati pesanan, tunggu sebentar, dengarkan kata sandi saya sebelum melakukannya. Bawahan mengerti. Murid itu menghormati. Di sisi lain dari ruang terbuka, Ling Hu melihat pedang terbang Tan Yun, dan memberi perintah kepada Lin Yi, yang memiliki alam jiwa janin 3 di belakangnya, aku akan menangani lonceng jiwa janin 3. Wu Xiao, Mu Mengqi. Naik bersama dan bunuh Tan Yun, Rong Rong, dan Sue Zian. Bawahan patuh. Setelah Lin Yi menerima pesanan, dia dengan cepat meneruskan pesanan Ling Hu Changkong. Pada saat ini, kelompok murid ketiga di lapangan terbuka memandang Tan Yun saat mereka terbang, dengan ekspresi berbeda. Beberapa bersimpati dengan Tan Yun dan akan dibunuh dengan kejam oleh Murong Kun dan Ling Hu Changkong hari ini. Beberapa menertawakan kemampuan luar biasa Tan Yun, keadaan jiwa janin belaka itu berat, pasti otaknya kebanjiran sebelum dia mati. Beberapa menggelengkan kepala dan diam-diam mengatakan bahwa sayang sekali Tan Yun telah melompat untuk menantang kekuatannya begitu banyak, siapa yang mengira bahwa 2 tahun telah berlalu. Dengan segera, dan kekuatan terendah dari para murid yang hadir adalah tahap kedua dari jiwa janin, ranah, sementara Tan Yun hanya tahap pertama. Secara keseluruhan, semua orang memikirkan Tan Yun. Dalam beberapa bulan setelah memasuki gerbang luar, wilayahnya telah berpindah dari tahap ke-7 dari tahap kelahiran spiritual ke tahap ke-9. Mereka mengira Tan Yun adalah seorang jenius di antara para jenius. Sekarang tampaknya setelah Tan Yun memasuki ranah jiwa janin, kualifikasinya sangat buruk. Simpati, ejekan, dan penghinaan ditampilkan dengan jelas di mata semua orang. Sebagian besar dari 800-an orang di kelompok ketiga menunggu Tan Yun dibunuh dengan mentalitas menonton kegembiraan. Bahkan jika Tan Yun memiliki perlindungan 3 kali lipat dari Zhong Wu Xiao dan Mu Menggu di alam jiwa janin, itu tidak akan membantu. Karena mereka tahu bahwa Ling Hu Changkong dan Murong Kun telah memasuki tahap keempat dari alam jiwa janin, dan mereka memiliki ratusan orang dengan tahap ketiga dari alam jiwa janin di bawah tangan mereka masing-masing. Sangat mudah untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun, apakah kita benar-benar lawan mereka? Mu Mengxi khawatir saat Yu Jian terbang. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wu Xiao. Meskipun Tan Yun menghadiahkan Nirvana Bible, Mu Menggu dan Seni Pedang Mendalam 9 Surga, Zhong Wu Xiao, tetapi kedua putrinya tidak berlatih selama periode waktu ini. Mereka hanya berlari ke alam dengan sekuat tenaga dan ingin memasuki ruang mustard. Setelah menghormati menara, berlatih lagi. Karena itu, putri kedua sedikit terganggu. Adapun Rong Rong, yang berada di tahap kedua dari alam jiwa janin, Hua Rong sudah pucat karena ketakutan memikirkan semua orang di ruang terbuka menatapnya. Sue Zian tampak tenang, tapi Tan Yun sudah mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Tan Yun memandang ke samping ke arah Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao, dengan senyum di sudut mulutnya, dan nadanya penuh makna menguasai situasi secara keseluruhan, jangan khawatir, aku tidak akan membawa musuh ini masuk mata saya. Nanti, Anda tidak perlu mengambil tindakan, saya cukup untuk menyelesaikannya. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun Yujian memimpin untuk terbang ke bawah di ruang terbuka yang luas. Saat Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao terbang di belakang Tan Yun satu demi satu, Murong Kun dan Ling Hu Changkong, hampir bersamaan, berteriak, lampirkan mereka untukku. Ini kakak senior Murong. Ya, saudara Ling Hu. Tiba-tiba, bawahan dan murid penegak hukum Murong Kun berjumlah 886 orang, serta 1030 orang dari Ling Hu Changkong. Beberapa dari mereka mengepung 5 orang Tan Yun, dan beberapa dari mereka melayang di atas 5 orang Tan Yun. Mengunci mundur 5 Tan Yun.
Linghu Changkong, biarkan orang-orangmu berhenti melakukannya dulu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Murongkun, biarkan orang-orangmu tetap tenang, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Hampir pada saat yang sama, Linghu Changkong dan Murongkun, seolah memikirkan sesuatu, berkata bersama. Segera, mereka berdua saling memandang di udara, dan mereka mengerti bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa. Murongkun tahu bahwa Linghu Changkong pasti untuk Zhong Wuxiao, yang sedang memikirkannya, dan takut orang-orangnya sendiri akan membunuhnya. Demikian pula, Linghu Changkong juga tahu bahwa Murongkun telah lama mendambakan kecantikan Mumeng, dan mereka yang mengkhawatirkannya akan membunuhnya. Murongkun memandang Mumeng dan berkata dengan suara rendah, sekarang kamu hampir tidak bisa terbang dengan sayapmu. Selama kamu berjanji untuk menjadi wanitaku, aku bisa membiarkanmu tidak mati. Tan Yun melirik Murongkun seperti orang idiot. Dia tidak berbicara. Dalam hatinya, Murongkun sudah menjadi orang mati, jadi dia tidak bisa marah dengan orang mati. Mumeng mencibir pada Murongkun, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa jijik, melihat orang yang hina dan tak tahu malu sepertimu membuatku muak. Wajah Murongkun tenggelam, yah, karena kamu tidak tahu malu, ketika aku membunuh Tan Yun, aku akan menjagamu. Pada saat ini, Linghu Changkong melirik Murongkun dengan jijik, dan kemudian, dengan senyum seperti angin musim semi, memandang Zhong Wuxiao, dan berkata dengan sopan, Xiao, ada bahaya di sana, segera datang kepadaku. Terima kasih, tidak perlu. Zhong Wuxiao menghadap Linghu Sky, selalu dingin dan beku, saya pikir ini aman di sini, lebih aman dari sebelumnya. Kamu, begitu Linghu Changkong berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun, ada begitu banyak omong kosong. Diam Laozi. Segera, Tan Yun melihatnya, 623 murid di atas kepalanya, dan lebih dari 1.200 murid yang mengelilinginya, memenuhi murid bintangnya dengan niat membunuh yang kental, dan berkata dengan suara keras, saya tidak ingin membunuh, saya hanya memberi Anda satu kesempatan, sekarang beri aku pergi segera, aku tidak akan membunuh sama sekali. Kalau tidak, bunuh mereka semua tanpa meninggalkan satu. Kata-kata Tan Yun segera menyebabkan tawa dan hinaan berfluktuasi. Hahaha, pernahkah kamu mendengar? Alam jiwa janin ini adalah sampah berat, mengatakan bahwa dia ingin membuat kita mati. Cek tut, aku menakuti kakek sampai mati. Kakek Tan Yun, kakek sudah tidak sabar dengan hidupnya, ayo, kau bunuh kakek, dukun. Iya, semua kakek lelah hidup, cucu Tan Yun, ayolah, jangan sopan, kakek senang dibunuh olehmu. Petik 2. Penghinaan semua orang bergema di telinganya, Tan Yun sama sekali tidak marah, sebaliknya, ekspresinya tenang dan menakutkan. Di sisi lain, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, memegang pedang terbang dengan marah, ingin melakukannya. Mengki, Xiao, tidak perlu marah dengan sekelompok anjing sekarat. Saya tidak ingin membunuh lebih banyak. Kesempatan telah diberikan kepada mereka. Karena mereka mencari kematian sendiri, jangan salahkan saya karena kejam. Suara Tan Yun tidak mengandung jejak emosi, berlama-lama di ruang terbuka yang luas, jelas mencapai telinga semua orang. Hahaha, Tan Yun, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, dan berani menjadi begitu sombong. Murongkun mendengus, dan tiba-tiba berteriak, semua orang mendengarkan perintah, jiwa janin rangkap 3, menangkap Mumeng hidup-hidup, Zhong Wuxiao, orang lain memberiku ribuan keping mayat Tan Yun, Suezian dan Rongrong. Tepat ketika lebih dari 800 bawahan Murongkun hendak mengambil tindakan, Linghu Changkong berteriak, tunggu sebentar. Linghu Changkong, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Murongkun berubah, apa? Apa kau akan menghentikanku? Lelucon yang luar biasa. Saya ingin membunuh Tan Yun lebih dari Anda, bagaimana saya bisa menghentikannya? Linghu Changkong mencibir pada Murongkun, terakhir kali aku kehilangan 98 juta batu roh tingkat rendah darimu, jika kamu memiliki keberanian, kamu berani bertaruh denganku sekali. Bertaruh saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Murongkun mencibir, saya akan memutuskan kali ini. Saya akan bertaruh pada bawahan Anda, siapa yang akan membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 100 juta batu roh tingkat rendah, jika Anda kalah, Anda memberi saya 200 juta. Murongkun, ini tidak adil. Linghu Changkong sangat tidak puas.
Itu adil. Murong-kun tersenyum, jangan lupa, bawahan Anda memiliki 1030, dan saya hanya memiliki 886. Selain itu, jika Anda berinisiatif untuk bertaruh dengan saya, maka saya akan melepaskannya. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak berjudi. Oke, kalau begitu aku kalah, aku akan memberimu 150 juta, kan? Suara Ling Hu cangkong rendah. Tidak. Murong-kun dengan tegas berkata, jika kamu ingin berjudi, bertaruh saja, jangan bertaruh, aku tidak punya waktu untuk membuang lidahku bersamamu, 200 juta batu roh tingkat rendah, kurang satu potong. Oke, kamu kejam, aku berani bertaruh. Ling Hu berbicara dengan kata-kata kosong, memindai 1030 bawahannya, jika ada yang membunuh Tan Yun, beri hadiah 20 juta batu roh tingkat rendah. Mendengar ini, semua orang gemetar karena kegembiraan. Ya. Murong-kun memandang Ling Hu cangkong dengan jijik, dan berkata dengan keras, siapa yang membunuh Tan Yun, aku akan memberi hadiah 40 juta. Terima kasih saudara Murong. Suara 886 murid mengguncang dunia. Menatap Tan Yun dengan penuh semangat, pada saat ini, Tan Yun seperti setumpuk bunga putih, menunggunya untuk mendapatkannya. Bunuh aku. Pastikan untuk membunuh Tan Yun untukku. Dengan perintah dari Murong-kun dan Ling Hu Zhangkong, segera, 626 murid laki-laki dan perempuan tergantung di langit, semua melompat ke bawah pedang terbang, dan pada saat yang sama mereka menggunakan foto udara untuk mengambil pedang terbang mereka ke tangan mereka dan membunuh. Tan Yun menyelam dengan kagum. Pada saat menyelam, semua orang tidak mempertahankan kekuatan mereka. Segera, di malam yang gelap, mereka membawa ratusan lampu pedang dengan atribut berbeda, dan dengan suara ledakan cepat di udara, mereka membanting Tan Yun dengan kagum. Beberapa pedang memiliki tubuh emas dan aura yang kuat dan mendominasi. Ini adalah kekuatan emas unik dari biksu jiwa janin emas. Beberapa lampu pedang berwarna biru dan dingin, ini adalah biksu jiwa kelahiran air, kekuatan air yang unik. Dalam sekejap, langit di atas 5 kepala Tan Yun berada dalam radius 300 kaki. Mereka ditelan oleh cahaya pedang emas, hijau, biru, merah api, coklat, dan guntur dan kilat. Chow Tan Yun Boom yang mengesankan, cantik, dan kejam tetapi turun. Membunuh, membunuh, membunuh. Pada saat yang sama, 1290 murid yang mengelilingi 5 orang Tan, alam jiwa janin ganda dan 3, dengan liar menyuntikkan kekuatan berbagai atribut di tubuh mereka ke dalam senjata roh tingkat rendah, pedang terbang dan pedang panjang di tangan mereka. Segera, lampu pedang berwarna-warni dan terang dan lampu pedang bergegas ke langit, merobek malam. Satu demi satu, mereka membawa cahaya pedang dan cahaya pedang untuk membunuh Tan Yun. Tiba-tiba, sinar pedang dari atas ke bawah, dan sinar pedang yang dipotong ke arah Tan Yun dari sekitarnya, membentuk mangkuk balok raksasa dengan radius 300 meter. Ruang berdengung dan bergidik tanpa celah. Pergi ke arah 5 orang Tan Yun. Menghadapi serangan yang begitu besar, Tan Yun dan yang lainnya sudah mati. Iya, diperkirakan yang dibombardir bahkan tidak bisa meninggalkan sedikit pun daging. Oh, sayang sekali, Tan Yun meninggal ketika dia meninggal. Bagaimanapun, itu sia-sia, tapi sayang kakak senior Zhongwu dan kakak senior Mu. Iya, Tan Yun ini benar-benar sialan. Petik 2. Pada saat ini, di antara lebih dari 800 orang yang berkumpul, ada serangkaian suara rendah. Tetapi ketika semua orang percaya bahwa 5 Tan Yun pasti akan mati, tiba-tiba, di bawah langit malam yang ditelan oleh cahaya pedang dan cahaya pedang, sebuah suara menggelegar keluar, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Pada saat ini, dalam keterkejutan Zhongwu Xiao, Mu Menggu, Rong Rong, dan Sue Zian, jubah hijau Tan Yun berburu dan rambutnya menari-nari. Tiba-tiba, keempat gadis itu merasakan nafas yang membuat jiwa orang bergetar dan memenuhi tubuh Tan Yun. Datang. Nafas ini benar-benar terlalu kuat. Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao, yang memiliki alam jiwa janin 3 kali lipat, memperkirakan bahwa napas Tan Yun jauh lebih kuat daripada alam jiwa janin 4 kali lipat. Tiba-tiba, ruang tubuh Tan Yun sekitar 300 kaki bergetar hebat, tetapi setelah Tan Yun melepaskan aura yang sebanding dengan tahap ke-6 jiwa janin, ia secara bersamaan melakukan serangan spiritual yang sebanding dengan tahap ke-6 jiwa janin.
Perasaan spiritual yang tak terlihat itu tersapu seperti gelombang sinar cahaya ke segala arah, di mana indera spiritual berlalu, ruang itu seperti riak air, mengabaikan gelombang cahaya pedang, dan langsung meledak ke dalam pikiran para murid yang telah datang. Oh tidak, tidak, kakak senior Murong, tolong. Saudara Linghu, selamatkan aku. Segera, 5 pendekar pedang dan pendekar pedang yang akan menebas Tan Yun runtuh, dan kemudian, serangkaian teriakan ngeri hampir terputus pada saat yang bersamaan. Di bawah serangan kesadaran spiritual yang kuat dari Tan Yun, semua murid menderita kerusakan jiwa yang berat dan jatuh koma. Para murid yang koma dalam kehampaan menanam kepala mereka satu demi satu, dan pedang terbang jatuh dari tangan mereka, dan para murid yang membunuh di sekitar Tan Yun juga jatuh dengan goyah, membunuh Tan Yun acuh tak acuh dan kejam, dengan rambut beterbangan, sebanding dengan tekanan aura 6 kali lipat dari rana jiwa janin, dan langsung menyelimuti area dan langit dalam radius 300 meter, bum-bum, tiba-tiba, murid tingkat kedua dari Fatal Soul Realm yang jatuh ke dataran rendah, dan murid tingkat kedua yang telah membunuh hampir 50 kaki Tan Yun, berjumlah lebih dari 1.500 orang, tidak dapat menahan tekanan nafas Tan Yun, disertai dengan gumpalan darah, pusaran air, tubuh meledak. Tiba-tiba, hujan darah bercampur dengan potongan-potongan mayat yang pecah, tumpah dari udara rendah. Tiba-tiba, bola cahaya spiritual muncul di permukaan 4 wanita, Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, untuk mencegah darah tumpah di tubuh mereka. Sampai sekarang, keempat wanita itu tahu bahwa Tan Yun sangat kuat sehingga dia telah mencapai tahap ini. Dalam paksaan napas Tan Yun, ada lebih dari 300 pembudidaya 3 ranah jiwa janin yang tidak sadar, beberapa jatuh dalam genangan darah, beberapa jatuh ke tanah. Dan dangdang, lebih dari 600 pedang terbang di udara rendah baru saja jatuh ke tanah. Di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, pedang terbang itu terbang dari tanah dan memotong leher lebih dari 300 murid yang sedang koma. Pukul, pukul. Dalam sekejap, lebih dari 300 kepala dipenggal, dan di leher mayat tanpa kepala, aliran darah kental menyembur keluar. Wow, pada saat ini, lebih dari 1.000 mayat yang rusak, dan darah lebih dari 300 mayat tanpa kepala, berkumpul menjadi aliran darah, perlahan-lahan mengalir menuruni tangga batu besar di tepi tempat terbuka. Napas berdarah kematian ada di udara. Rongrong menyaksikan darah menetes di kakinya, dan kemudian melihat mayat-mayat yang hancur dan patah tulang di tanah di sekitarnya. Bagaimana dia bisa melihat begitu banyak kematian? Dia tiba-tiba muntah. Sue Zian juga memiliki wajah pucat, dia menutupi bibirnya, dan muntah. Meskipun Zhong Wuxiao dan Mu Mengqi tampak tenang, mereka sudah pucat, dan beberapa tidak tahan untuk melihat lagi. Lebih dari 1.900 orang hampir terengah-engah, dan adegan dari semua pembantaian berdarah berdampak pada saraf semua orang yang hadir. Di antara lebih dari 800 orang di sisi ruang terbuka, hampir semua murid perempuan menoleh dan muntah. Sebagian besar murid laki-laki, menggoyangkan kaki mereka, menatap Tan Yun, yang berlumuran darah. Simpati, ejekan, dan penghinaan terhadap Tan Yun di mata mereka sebelum menghilang pada saat ini, digantikan oleh kepanikan yang tidak disembunyikan. Napas semua orang cepat dan berat, dan mereka merasa kedinginan di punggung mereka, tetapi secara mengejutkan konsisten bahwa tidak ada yang berbicara lagi. Aku bahkan tidak berani menolak Tan Yun lagi, karena aku takut Tan Yun akan melakukan apapun terhadapnya. Melarikan diri. Melihat Tan Yun, Linghu Cangkong dengan mudah membunuh 1030 bawahannya sendiri. Dia gemetar, dan setelah melambat, dia menoleh dan menembakkan pedangnya ke langit. Ini mengerikan. Murong Kun menatap Tan Yun dengan ngeri, dan ketika dia hendak melarikan diri, mata Tan Yun tiba-tiba menjadi dalam, dan pupil matanya sangat menyilaukan di bawah malam yang gelap. Pikiran Murong Kun mengejang untuk beberapa saat, lalu dia kehilangan kesadaran dan berdiri di tempat seperti ayam kayu. Meskipun Murong Kun, yang memiliki jiwa janin angin dan guntur, sama kuatnya dengan alam jiwa 5 janin. Tapi jiwa Tan Yun sebanding dengan alam ke-6. Oleh karena itu, dengan mudah, melalui Hong Meng Sentong, dia dikendalikan. Linghu Cangkong, aku berkata bahwa ngarai meteorit adalah tempat pemakamanmu, jadi jangan ingkar janjimu. Tan Yun penuh dengan niat membunuh, bergema sejauh ratusan mil.
Pada saat berikutnya, dia melakukan langkah dewa besar, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika dia melewati Murongkun, dia cukup untuk menendang senjata roh tingkat rendah dan menendang ke kiri Murongkun. Kaca, kaca, darah berceceran, kaki Murongkun berdampingan segera meledak, dan kedua kaki penuh retakan terbang jauh dan lebar. Ledakan. Murongkun, yang kehilangan kakinya, menabrak jarak seperti bola meriam di bawah dampak besar. Sejauh ini, Murongkun tidak memiliki respon. Desir. Sam. Tepat ketika Tan Yun mematahkan kaki Murongkun, sosoknya berkedip-kedip ke dalam kehampaan. Setiap kali tubuhnya berkedip, mata terkejut semua orang melintas 100 kaki. Kecepatan Tan Yun mendekati kecepatan gerakan penuh dari pembudidaya lapisan ke-6 dari ranah jiwa janin. Ketika Tan Yun melompat setinggi 1000 kaki, Ling Hu Changkong sudah terbang 1000 kaki jauhnya dengan pedangnya ke arah timur. Dia menatap Murongkun, yang kehilangan kakinya, dengan mata ngeri. Tanpa diduga, Murongkun, yang berada di alam yang sama dengan miliknya, tidak bisa melawan Tan Yun. Takut dan marah, Ling Hu Changkong mengutuk tanpa menoleh, "Tan Yun, kamu orang tercela, jika aku tidak salah menebak, kamu bukan tingkat pertama dari ranah jiwa janin." Ketika Tan Yun tidak membunuh Ye Tian, Ling Hu Changkong mengetahui dari Ye Tian bahwa Tan Yun telah berlatih semacam teknik murid yang menarik. Oleh karena itu, dia melepaskan Tan Yun yang diselimuti kesadaran spiritual, dan dia terus mendekat ke dirinya di belakangnya, memancarkan Tan Yun. Tan Yun menutup telinga. Dia berpikir bahwa Ling Hu Zhangkong pertama kali mengirim Ye Tian untuk bunuh diri, dan kemudian mengusir ratusan orang ke daerah bersalju untuk mengejarnya. Sekarang dia hanya ingin membunuh Ling Hu Zhangkong. Desir Sam. Tan Yun menyemprotkan kekuatan spiritual emas samar ke seluruh tubuhnya, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Setelah berkedip puluhan kali di langit, sosoknya tiba-tiba muncul di belakang Ling Hu Changkong, mengangkat lengan kanannya ke belakang lehernya, dan menjentikkan. Lengan kanan, yang digulung oleh kekuatan spiritual, mengguncang ruang dalam radius 10 kaki. "Ah! Kenapa kamu begitu cepat?" Ling Hu Changkong berteriak saat Yu Jian bergerak ke samping, dan saat dia berbalik, dia menebas dengan tangan kanannya ke arah lengan kanan Tan Yun dengan pedang di tangan kanannya. "Hancurkan aku!" Tan Yun tampak serius, dan saat lengan kanannya bertabrakan dengan bilahnya, Ling Hu Changkong melihat pemandangan yang luar biasa dan berteriak dengan suara serak, "Tidak mungkin, saya adalah pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah." Itu adalah Fei Jian yang menghadap lengan kanan Tan Yun, rapuh dan menyedihkan, meledak seperti keramik. Saat potongan pedang yang hancur ditembakkan, lengan kanan Tan Yun bergerak ke arah Ling Hu Changkong, yang tidak bisa mengelak, dan lehernya ditarik. "Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa menjanjikan apapun padamu." Sementara Ling Hu memohon belas kasihan di langit, lengan kanan Tan Yun tiba-tiba berhenti, tapi itu adalah langkah suci yang bisa terus dilakukan di darat. Pada saat ini dalam kehampaan, dia telah mencapai tampilan yang ekstrim, dan tubuh Tan Yun tiba-tiba jatuh ke bawah. Selama musim gugur, Tan Yun merentangkan tinju kanan dan 5 jarinya, dan tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan Ling Hu Changkong, menarik Ling Hu Changkong dengan kasar, dan terjun ke Qianzhang Void. Tan Yun berpikir bahwa Ling Hu Changkong akan mengirim orang untuk membunuhnya berkali-kali. Dia menekan keinginan untuk mencubit Ling Hu Changkong sampai mati dan tidak akan pernah membiarkannya mati. "Jangan, jangan." Ling Hu Zhangkong penuh dengan kekuatan spiritual, mencoba melepaskan diri dari kendali Tan Yun, namun, pergelangan tangannya dilemparkan ke tangan Tan Yun seperti baja cair, tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa membebaskan diri. Pompa. Di bawah naluri Ling Hu untuk bertahan hidup di langit, tangan kirinya mengangkat telapak pedangnya, dengan awan kabut darah, kaca. Dia mematahkan lengan kanan yang ditarik oleh Tan Yun. Segera, Ling Hu Changkong memegang lengannya yang terputus dengan tangan kirinya, dan menembak ke ketinggian tinggi dengan panik. "Tan Yun, aku mohon, jangan bunuh aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi, Ling Hu Changkong, sejak pertama kali kamu mengirim Ye Tian untuk mengejarku, kamu telah ditakdirkan untuk mati. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu." Niat membunuh Tan Yun, tubuhnya memancar dengan kekuatan spiritual, seperti emas meteorit itu menukik dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari langit Ling Hu. Ketika Ling Hu Changkong kurang dari 10 kaki dari tanah,
Tan Yun sudah muncul di atasnya, menembak seperti kilat, dan memegang pergelangan kaki kiri Ling Hu Changkong. Tan Yun mengangkat Ling Hu Sky, setelah putaran tiba-tiba di atas kepalanya, dia terbanting ke tanah. Tan Yun, tolong jangan. Ledakan. Debu terisi, dan disertai dengan suara mencongkel yang tumpul, Tan Yun menghancurkan Ling Hu Zhangkong di tanah dan membuat lubang yang dalam. Engah. Ling Hu Changkong mengeluarkan panah berdarah di mulutnya, dan kulitnya merangkak di tanah, menggeliat tubuhnya, mengerang kesakitan. Jika dia tidak hanya memiliki perlindungan spiritual di tubuhnya, jika tidak, Tan Yun hampir bisa menghancurkannya sampai mati. Berdesir. Tan Yun, berlumuran darah, membungkuk dan meraih salah satu kaki Ling Hu Changkong, dan menyeret Ling Hu Changkong yang lembut sampai ke Murongkun yang berjarak 1000 kaki. Ling Hu Zhangkong meninggalkan noda darah yang sangat mencolok di tanah. Lebih dari 800 murid di bawah menara penguasa ruang waktu Mustard melihat Tan Yun datang, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, dan mereka bergegas ke kedua sisi untuk menghindar, meninggalkan jalan untuk Tan Yun. Tan Yun menyeret Ling Hu melintasi langit dengan dingin dan kejam, dan mulai membawa kerumunan dengan tidak tergesa-gesa. Cepat dan selamatkan aku. Aku adalah cicit dari kepala tetua dari garis jiwa suci batin. Selama kamu menyelamatkanku, kakek buyutku pasti akan diberi hadiah. Ling Hu Changkong diseret, dan mengirimkan teriakan minta tolong kepada para murid. Namun, semua orang melihat punggung Tan Yun dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lelucon. Di hati semua orang, Tan Yun seperti seorang pembunuh. Adegan berdarah lebih dari 1.900 orang baru saja musnah. Itu masih terus muncul di kedalaman pikiran semua orang. Kekejaman Tan Yun dikenang dengan jelas. Pada saat ini, siapa yang berani menyelamatkan? Dengan cara ini, Tan Yun berjalan melewati kerumunan tanpa halangan, dan melemparkan Ling Hu Zhangkong di samping Murongkun, dan segera melakukan kontak dengan kendali Murongkun. Saat Murongkun memulihkan kewarasannya, dia merasakan sakit yang tajam di kakinya. Ketika dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kakinya, dia meledak dengan teriakan yang memekakkan telinga, "Ah! Kakiku, kakiku!" Ledakan. Dengan merendahkan, Tan Yun menginjak wajah Murongkun, membuatnya tidak mungkin untuk menutup mulutnya, hanya mengeluarkan suara yang samar. Tan Yun menatap Murongkun dengan tatapan muram, nadanya mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Murongkun, sudah waktunya untuk membuat jeda antara kamu dan aku. Pada awalnya, Mengki dan saya sedang dalam perjalanan kembali ke sekte. Saya tidak membenci Anda, tetapi Anda ingin membunuh saya. Saya tidak punya pilihan selain melompat dari belakang bangau dengan Mengki, bukan karena kekuatan fisik saya akan dilempar sampai mati di pegunungan. Kemudian Anda mengirim orang 3 kali dan lagi, mencoba membunuh saya. Di danau dingin lembah Furious, jika saya tidak mati, saya akan mati. Pada titik ini, Tan Yun meninggalkan pipi Murongkun dengan kaki kanannya, dan tiba-tiba berteriak, "Murongkun, tanyakan pada dirimu sendiri, kapan Tan Yun memprovokasimu?" Murongkun menahan rasa sakit dari 2 kaki yang patah, menatap Tan Yun memohon, "Tan Yun, maafkan aku, semua ini salahku, kamu tidak memprovokasi aku buta, dan kamu adalah musuh. Jika bukan karena nasib Laozi, aku akan membunuhmu beberapa kali." Wajah Tan Yun pucat, juga, "Mengki adalah wanitaku, tapi kamu terus memukulinya. Xiao adalah temanku, tetapi kamu dalam masalah dengan Liu Rulong dan ingin menyentuhnya. Dasar binatang buas." Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba menghancurkan tubuh bagian bawah Murongkun. "Ah!" Murongkun menjerit, dia melengkungkan tubuhnya, fitur wajahnya bengkok, dan berguling-guling di tanah. "Tan Yun, kamu benar, aku adalah binatang buas. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah sekarang, tolong jangan bunuh aku, mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Karena kamu bilang kamu pantas mati, maka aku akan membuatmu sempurna." Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan pedang terbang tingkat rendah roh muncul dari udara tipis dari tangan kanannya, dan dia akan memotong leher Murongkun. "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku." Hidung dan air mata Murongkun bercampur, dan mengalir ke mulutnya. "Kakekku adalah tetua kedua dari garis jiwa binatang buas dalam, Tan Yun, tolong pikirkan tentang itu, aku adalah kakek satu-satunya cucunya. Jika kamu membunuhku, ketika kamu memasuki pintu bagian dalam, kamu hanya akan menemui jalan buntu."
Mendengarkan Murongkun memohon belas kasihan, Zhong Wu Xiao sangat cemas. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Mu Mengying menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao, jangan bujuk dia, karena dia memutuskan untuk membunuh Murongkun, dia yakin akan masa depan. Memasuki pintu dalam, bagaimana menghadapi tetua kedua di garis jiwa binatang. Ketika Mu Menga sedang berbicara dengan Zhong Wu Xiao, lebih dari 800 murid tidak jauh dari sana menatap pedang terbang yang dipegang oleh Tan Yun. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa Tan Yun dan Murongkun memiliki kebencian yang mendalam. Jika mereka memikirkannya dengan cara lain, mereka juga ingin menghapuskan Murongkun dan melampiaskan kebencian mereka dengan memecahnya menjadi beberapa bagian. Tetapi setelah mengatakan itu, saya ingin kembali berpikir, jika itu benar-benar jatuh pada mereka, mereka bertanya pada diri sendiri, hanya ada satu hasil pada akhirnya, mereka tidak berani membunuh. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa jika Murongkun benar-benar terbunuh, setelah memasuki gerbang dalam di masa depan, mereka pasti akan menderita kemarahan dari dua tetua jiwa binatang. Bagaimana mungkin seorang murid sekte dalam memainkan permainan dengan sesepuh? Konsekuensinya harus mati. Setelah semua orang memikirkannya, mereka merasa bahwa Tan Yun tidak akan pernah membunuh Murongkun kecuali dia mati. Namun, langkah Tan Yun selanjutnya sangat mengejutkan jiwa semua orang. Tan Yun menjambak rambut Murongkun dan menarik kepalanya ke atas, mulutnya dekat dengan telinga Murongkun, dan dia berbisik, Murongkun, jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang taktik, aku punya banyak cara untuk membunuh kakekmu. Ketika aku masuk ke dalam pintu, kakekmu tidak main-main denganku, dan aku tidak akan pernah bertindak atas kakekmu karena kamu. Namun, jika kakekmu berani memprovokasi Lao Su, jangan khawatir, aku akan mengirimnya untuk menemuimu segera. Begitu kata-kata itu jatuh, ketika Tan Yun melepaskan, kepala Murongkun dipotong dengan pedang. Guru, kepala Murongkun terguling beberapa kaki di tanah, dan matanya yang ketakutan masih membeku tak percaya. Mungkin dia tidak menyangka Tan Yun akan benar-benar bunuh diri. Murongkun, dia sebenarnya dibunuh oleh Tan Yun. Beberapa dari lebih dari 800 orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun akan membunuh Linghu Cangkong lain kali, kan? Ketika semua orang ketakutan, Linghu Zhangkong, yang terbaring di tanah, mengangkat kepalanya dengan gemetar, matanya dipenuhi air mata. Dia melirik mayat Murongkun, yang juga memiliki latar belakang mendalam dengan dirinya sendiri, dan perlahan menoleh, menatap Tan Yun, dan memohon, Tan Yun, aku benar-benar tidak ingin mati, tolong lepaskan aku. Aku bersumpah selamanya, jangan menjadi musuhmu lagi, oke. Sampai saat ini, dia dengan jelas menyadari bahwa tidak peduli seberapa dalam latar belakangnya, selalu ada beberapa orang yang tidak peduli. Dan Tan Yun adalah orang seperti itu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mati. Jika saya bukan lawan Ye Tian pada awalnya, saya pasti sudah mati, bukan? Tan Yun, kakek buyutku berbeda dengan kakek Murongkun. Linghu Cangkong dengan enggan memohon belas kasihan, kakek buyut saya adalah kepala tetua dari jiwa suci sekte dalam, dan semua murid dari jiwa suci batin untuk bertanggung jawab atas kakek buyut saya, terlepas dari kekuatan atau statusnya, itu jauh melebihi kakek Murongkun. Tan Yun, selama kau melepaskanku, aku bersumpah akan membiarkan kakek buyutku menjagamu dan tidak akan membiarkan kakek Murongkun membalas dendam padamu. Tidak menunggu pembicaraan kosong Linghu, Tan Yun acuh tak acuh, tidak jarang. Ompa, Tan Yun mengayunkan pedangnya di tangan kanannya dan menebas kepala Linghu Cangkong.